Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan harian Kristen hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Senang sekali kalau hari ini kita boleh kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang begitu besar yang dapat kita rasakan pada hari ini membuat kita penuh dengan gairah untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami dapat datang ke hadirat-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan terus menyertai, memimpin, membimbing jalan-jalan kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Dan kami mau Tuhan, Engkau lebih lagi mengarahkan kami ke jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan nilai-nilai kekekalan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus mengawal hari-hari kami dengan kebajikan, kemurahan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai bejana yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, dan kami mau dengar-dengaran lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan, Roh Kudus yang mengajar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah percaya diri, percaya sesama, dan Allah. Firman Tuhan ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai dengan 20. Nah, saya akan membacakannya buat saudara-saudara satu ayat demi ayat, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas dan pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku.
bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Sesudah itu, bangkitlah istri Yerobeam dan pergi. Lalu sampailah ia ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun. Ketika kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Nah saudaraku, menurut firman Tuhan ini ada 3 kunci kesuksesan, yaitu percaya kepada diri sendiri, percaya kepada orang lain, dan percaya kepada Allah. Nabi Ahia menubuatkan kehancuran dinasti Yerobeam dan kerajaan Israel. Sebagai pemimpin, Yerobeam telah menuntun rakyat terperosok ke dalam dosa. Hal ini terjadi karena ia tidak percaya diri, tidak percaya kepada Allah dan orang lain. Ketika Yerobeam masih menjadi pegawai Salomo, Nabi Ahia sudah menubuatkan bahwa ia akan menjadi raja atas 10 suku Israel. Proses seseorang menjadi raja adalah perbuatan Allah, bukan kemampuan manusia. Itulah sebabnya Nabi Ahia menyebutkan bahwa Yerobeam menjadi raja karena Allah. Yerobeam selalu merasa tidak aman. Ia tidak percaya bahwa Allah mengangkatnya menjadi raja atas Israel. Ia tidak percaya pada kasih Allah. Ia juga tidak percaya pada dukungan rakyatnya. Hal itu tampak dalam tindakannya menyuruh istrinya menemui Nabi Ahia sambil menyamar. Ia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa ia meminta petunjuk kepada Nabi yang kini menentangnya. Ia takut citra dan wibawanya jatuh bila rakyatnya mengetahui ia meminta bantuan Nabi Allah. Bisa jadi ia juga takut Nabi Ahia akan menolaknya jika tahu istrinya lah yang datang. Yerobeam hendak meminta petunjuk Nabi Ahia berkenaan dengan kondisi anaknya Abia. Sebenarnya ia tidak mengkhawatirkan kesehatan anaknya dan tidak minta tolong agar Nabi mendoakan kesembuhan anaknya. Akan tetapi, ia mempertanyakan kelanjutan dinastinya. Mungkin peristiwa itu terjadi di akhir masa pemerintahannya dan Abia digadang-gadang menjadi penerus tahta ayahnya. Yerobeam khawatir tentang kelanjutan tahtanya. Ia lupa bahwa Allah yang menjadikan dia raja. Ia melupakan kasih Allah dan rakyatnya sehingga hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Allah dalam nubuat Ahia membandingkan Daud dengan Yerobeam. Daud memang bukan Superman. Dia bukan manusia tanpa dosa. Daud juga telah berselingkuh dengan istri orang.
bahkan membunuh Uria suaminya, agar perselingkuhannya tidak ketahuan. Namun, ketika ditegur Nabi Nathan, Daud bertobat dan berubah. Bahkan anak pertama Daud dan Batsheba memang mati, tetapi itu jugalah yang membuat Daud insaf dan sadar bahwa Allah tengah menjalankan keadilan dan orang bersalah memang harus dihukum. Itulah yang tidak dilakukan oleh Yerobeam. Meskipun anaknya mati sesuai nubuat Ahia, kematian anak tidak membuat sang raja bertobat. Meski Yerobeam memahami bahwa kematian anaknya itu sesuai nubuat Ahia, tetapi Yerobeam tetap berkubang di dalam dosanya. Aneh memang, atau Yerobeam memang benar bebal. Merasa cemas atau khawatir tentang masa depan yang tak menentu adalah wajar. Tantangan hidup membuat kita berkecil hati, juga hal yang wajar. Namun, itu semua bukan alasan untuk berhenti percaya kepada kebaikan Allah yang hadir di dalam kebaikan sesama kita dan kemampuan diri kita. Demikianlah saudaraku, renungan yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi, kita harus menyerahkan seluruhnya, seutuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh amat baik, yang sudah merancangkan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendirian, kita senantiasa disertai oleh kasih Tuhan. Nah saudaraku, mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita masih terlalu khawatir dengan kehidupan kita, masa depan kita, dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang bersifat fana, yang bersifat sementara? Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percayalah juga kepada dirimu, dan percayalah juga kepada sesama kita. Sehingga kita akan terus dianugerahi Tuhan dengan ketenangan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah. Demikianlah saudara-saudaraku, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh disadarkan, kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terus bawa kami ya Bapa, untuk kami hidup dan tinggal di dalam Engkau, sehingga kami akan terus Tuhan diperbaharui menjadi seperti Kristus Yesus. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Ini kami ya Bapa, berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Kasih-Mu yang menjamah kami, pribadi lepas pribadi saat ini. Kami memerlukan banyak pertolongan Tuhan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang sedang belum bekerja, yang rindu mendapatkan pekerjaan, Tuhan jamah kami mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian, kecakapan kami. Yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Kami juga Tuhan yang saat ini sedang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga. Tuhan jamah, Tuhan bukakan kandungan daripada saudara-saudara kami Tuhan saat ini. Berkati, kuduskan dengan kuasa darah Yesus setiap rahim-rahim terbuka dalam nama Yesus. Bahkan juga yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, Tuhan jamah, kembalikan Tuhan, kasih mula-mula di tengah-tengah keluarga. Anggur baru itu dicurahkan bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, buat setiap hubungan anak dan orang tua, Tuhan pulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya.
Pulihkan Tuhan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dengan anak. Pulihkan ya Bapa, kasih-Mu mengalirlah, kasih agape mengalir atas seluruh keluarga-keluarga. Terima kasih Tuhan, bahkan juga kami berdoa yang mengalami dalam masalah finansial ya Tuhan, keuangan mereka yang sedang dalam masa kemerosotan Tuhan. Jamah Tuhan, biarlah pintu-pintu berkat terbuka bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Kasih-Mu mengalir atas setiap keluarga-keluarga, seluruh saudara-saudara kami saat ini dimanapun mereka berada. Berkat-berkat Allah dicurahkan dalam nama Yesus. Berkat-berkat yang supranatural daripada Tuhan tercurah dalam nama Yesus, sehingga seluruh umat-umat-Mu Tuhan hidup dalam berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami adalah makhluk lemah, tapi kami tahu kami menyerahkan hidup kami kepada tangan yang kuat, tangan yang perkasa, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat pagi, semangat untuk beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.